Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga dapat berkumpul di malam hari yang indah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukardi Muhammad selaku dosen pengampu keterampilan berbicara. Lalu saya juga berterima kasih kepada teman-teman hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya tentang globalisasi ini. Baik, langsung saja ke inti. Saya akan bacakan pidato yang berjudul Era Globalisasi. Menurut Waters dalam Kamanto 2004, globalisasi adalah sebuah proses perubahan sosial yang tidak mengenal gangguan geografis. Jadi tidak ada gangguan geografis ataupun gangguan lain di dalamnya. Sehingga dimanapun orang-orang berada, maka globalisasi akan tetap berjalan. Jadi, globalisasi adalah sebuah proses mendunianya sebuah budaya ataupun sebuah bahasa. Atau bisa juga globalisasi itu adalah proses pertukaran informasi di seluruh dunia tanpa adanya batasan waktu, batasan geografi, ataupun lain-lain. Ada beberapa dampak globalisasi. Yang pertama dampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang globalisasi, maka negara-negara pun akan maju, negara maju pun akan memajukan iptek mereka. Tidak terlepas dari negara berkembang. Di mana negara berkembang akan sama majunya dengan negara maju. Contohnya negara berkembang sudah menggunakan smartphone sama seperti di negara maju ataupun lain-lain. Yang kedua ada peningkatan ekonomi. Untuk peningkatan ekonomi ini lebih mudah dari bidang pariwisata. Karena ada informasi yang tidak terhingga ini bisa menyebar ke seluruh dunia, maka orang-orang akan tahu budaya kita seperti apa, lalu mereka akan tertarik lalu datang ke negara kita. Yang ketiga ada pasar bebas atau ekspor impor. Sudah bukan rahasia umum lagi, ketika globalisasi atau teknologi sudah maju, maka akan ada yang namanya pasar bebas atau ekspor impor, di mana kita akan mengirim barang ke negara lain, begitupun kebutuhan kita akan dipenuhi oleh negara lain. Sebetulnya ada begitu banyak dampak negatif dari globalisasi, tapi hanya satu yang harus kita khawatirkan dan menjadi concern untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu adalah kehilangan jati diri bangsa, di mana anak muda akan lebih memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa daerah mereka sendiri. Dan itu sudah terbukti sekarang. Mereka sudah lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lain ketika berkomunikasi dalam lingkup sehari-hari, begitu dengan temannya ataupun dengan orang tuanya, daripada menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Jawa, yang lama-kelamaan jika penuturnya tidak ada, maka bahasa itu akan lenyap juga. Lalu konklusi dari pidato saya hari ini yaitu kita boleh memanfaatkan globalisasi dari sisi yang positif. Kita ambil sisi positifnya, namun jangan sampai kita terjerumus ke sisi negatifnya. Apalagi sampai kehilangan jati diri bangsa lalu ikut-ikutan tren di negara maju atau negara-negara liberal seperti LGBT, seks bebas, drugs, dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.